Pak Ari, seorang pedagang motor, menjalani kesehariannya dengan cukup stabil. Ia bersyukur bahwa usahanya dalam jual beli motor berjalan dengan baik. Namun, kisah yang paling menarik dari hidupnya bukan sekadar tentang pekerjaan, melainkan pengalamannya yang tak biasa, menikah dengan jin pada tahun 2001. Saat itu rasanya seperti pernikahan biasa, kata Pak Ari. Berhubungan layaknya suami istri, tidak terasa aneh. Bahkan, saya merasa lebih bersemangat daripada dengan istri manusia. Tidak ada yang berbeda, kecuali keintimannya terasa lebih intens. Setelah pengalaman tersebut, Pak Ari mengaku bahwa jin tersebut bahkan memberikan uang kepadanya. Ia tidak sengaja bertemu dengan jin itu dan tidak pernah merencanakan apapun. Kisah ini terdengar sangat menarik dan penuh misteri, terutama karena Pak Ari menjalani hidupnya tanpa pernah menyadari bahwa ia sedang terlibat dalam hubungan supranatural. Namun, kisah hidup Pak Ari tidak berhenti di sana. Setelah pengalaman menikah dengan jin, ia berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Kesulitan ekonomi membuatnya mengambil berbagai pekerjaan, salah satunya sebagai kuli bangunan. Ia memutuskan untuk pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai kuli setelah mendapatkan tawaran dari seorang teman. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada istrinya yang selalu mendukung. Setelah sampai di Jakarta, Pak Ari memulai pekerjaannya. Kerjanya cukup berat, katanya, saya mengaduk semen, mengambil batu dan pasir, serta membantu tukang bangunan lainnya. Meski belum pernah bekerja sebagai kuli sebelumnya, saya tetap bersemangat. Namun, masalah mulai muncul ketika pembayaran yang dijanjikan tidak diterima. Mandor yang seharusnya membayar mereka setiap minggu menghilang begitu saja. 1 bulan penuh kami bekerja tanpa bayaran. Akhirnya, banyak teman-teman saya yang pulang ke Cirebon atau mencari pekerjaan lain. Saya pun ikut bubar. Setelah meninggalkan pekerjaan bangunan, Pak Ari diajak bekerja di laut. Meski pekerjaan ini tidak menawarkan gaji tetap, makan dan tidur ditanggung oleh pemilik kapal. Setiap malam, Pak Ari dan teman-temannya memancing di laut. Hasil tangkapan kami bervariasi, kadang dapat 1 hingga 2 kilo ikan. Kapten kapal langsung membelinya dari kami di tempat, cerita Pak Ari. Meski tanpa gaji tetap, pekerjaan ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi Pak Ari. Setelah beberapa waktu di laut, Pak Ari merasakan tekanan yang semakin berat. Di tengah lautan, saya sering melamun memikirkan nasib istri yang menunggu di rumah. Dia percaya saya bekerja di bangunan, padahal saya tidak pernah memberi kabar karena situasi yang sulit. Selama 3 bulan, Pak Ari terus mengirimkan uang untuk istrinya melalui kantor pos. Ia mengirimkan uang sebesar Rp250.000 dengan harapan itu dapat membantu meringankan beban keluarganya. Setiap kali menerima surat balasan dari istrinya, hatinya terasa lega. Alhamdulillah, kiriman sudah sampai, ujarnya, mengenang rasa syukurnya. Setelah pulang dari laut, Pak Ari merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia pun membantu istrinya di rumah selama seminggu. Namun, kesempatan baru datang ketika seorang teman mengajaknya untuk menjadi pengemudi ojek. Saya pikir, kenapa tidak? Setoran bisa sesuai dengan hasil, kenangnya. Pak Ari mulai bekerja sebagai pengemudi ojek di pangkalan lampu merah. Setiap kali penumpang datang, kita harus cepat merebut peluang. Namun, saya merasa kesulitan karena tidak terbiasa dan tidak bisa berlari untuk mengejar penumpang. Selama 2,5 bulan menjalani pekerjaan itu, ia merasakan beban yang semakin berat. Makan malam harus kenyang, tapi penghasilan hanya sekitar Rp10.000. Itu pun tidak cukup untuk biaya bensin dan setoran, ujarnya dengan nada putus asa. Akhirnya, ia memutuskan untuk berhenti mengojek. Tak lama kemudian, istri Pak Ari mengusulkan agar ia menggembala kambing milik pamannya. Awalnya saya ragu, tapi setelah dipikir-pikir, pekerjaan ini lebih pasti, ujarnya. Ia pun mengikuti gembala yang lebih berpengalaman selama 5 hari untuk belajar. Setelah merasa siap, Pak Ari mulai menggembala kambing di sawah dekat rumah. Saya merasa lebih tenang dan teratur. Penghasilannya pun cukup menjanjikan, katanya. Dari pekerjaan ini, ia mendapatkan sekitar Rp15 hingga Rp20.000 per hari, dan kadang-kadang lebih. Dari 12 kambing yang ada, beberapa di antaranya melahirkan anak. Alhamdulillah, pekerjaan ini membuahkan hasil. Saya merasa bahagia bisa merawat kambing, bahkan sampai melihat mereka melahirkan, ungkapnya dengan senyum bangga. Kisah Pak Ari adalah sebuah perjuangan yang penuh liku. Dari pernikahan yang tidak biasa, perjuangan di laut, hingga akhirnya menemukan harapan baru melalui pekerjaan yang lebih stabil. Ini adalah contoh nyata dari ketekunan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan.
Seperti saya katakan kemarin, jangan cerita dulu ke istri. Nanti akan ada waktunya untuk cerita kalau semuanya sudah berhasil, katanya sambil tersenyum. Sosok perempuan itu semakin aneh bagiku, tapi ada sesuatu dalam ucapannya yang membuat aku ragu untuk menolaknya. Aku merasa terbawa oleh suasana, tapi juga terperangkap dalam kebingungan. Setelah itu, aku menuruti semua perkataannya. Aku beli bunga di pasar, campur aduk kembang yang ia minta. Aku taruh di mangkok seng, persis seperti instruksinya. Lalu, aku letakkan mangkok berisi bunga itu di bawah kamar yang sudah dibersihkan. Saat aku mengerjakan itu, perasaan aneh dan berat terus menyelimuti pikiran. Di satu sisi, aku merasa bodoh mengikuti semua ini. Tapi di sisi lain, ada harapan bahwa ini mungkin akan membantuku keluar dari masalah yang kuhadapi. Hari demi hari, aku menggembala kambing seperti biasa. Tapi pikiranku tidak pernah lepas dari sosok perempuan misterius itu. Dia selalu muncul di waktu yang sama, jam 4:30 sore, dan terus menanyakan apakah aku sudah siap menerima tawarannya. Semakin hari, perasaanku semakin tidak menentu. Kadang aku merasa bahwa mungkin ini hanyalah jebakan. Tapi di saat yang sama, desakan hidup dan kebutuhan akan uang untuk biaya persalinan istriku membuatku terus mempertimbangkan semua ini. Suatu malam, ketika aku sedang berbaring di balai bambu di rumah, aku merasa ada yang aneh. Angin berhembus kencang, pintu berderit, dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar kamar. Suara itu semakin mendekat, dan aku tahu ini bukan istri atau siapapun di rumah. Perasaan takut dan penasaran bercampur aduk. Apa mungkin ini perempuan itu yang datang lagi? Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan dan sosok perempuan dengan rambut panjang terurai masuk tanpa suara. Dia berdiri di ambang pintu, senyum tipis di wajahnya, lalu berkata dengan suara lembut namun menggetarkan, "Jika kamu sudah menyiapkan semuanya, sekarang waktunya untuk aku memenuhi janjiku." Ketika Mbah Siti tiba, aku merasakan suasana yang aneh. Suara hujan dan angin yang sebelumnya hanya ada dalam pikiranku tiba-tiba terhenti, dan suasana malam itu menjadi sunyi. Aku mencoba untuk tenang, meski jantungku berdegup kencang. Mbah Siti melangkah masuk ke kamar dengan langkah yang lembut, seolah-olah tidak menginjak tanah. "Mas, kamu sudah menyiapkan semuanya?" Tanyanya sambil tersenyum. Senyumannya terlihat menawan, namun di balik itu ada sesuatu yang membuatku merasa was-was. "Iya, Mbak." "Sudah siap? Seperti yang Mbak katakan?" jawabku dengan suara yang sedikit bergetar. Dia melangkah mendekat, dan ketika dia berada di dekatku, aroma bunga yang menyegarkan semakin menyebar. "Sekarang, kita bisa mulai," katanya dengan nada yang lembut. Malam itu, aku merasa seperti berada di antara dua dunia. Satu dunia yang familiar dan satu lagi yang tidak bisa kujelaskan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaanku saat itu. Aku tahu bahwa semua ini tidak biasa, tetapi kebutuhan akan solusi untuk masalah hidupku membuatku melanjutkan percakapan. Mbah Siti mulai menjelaskan prosesnya. "Kamu hanya perlu mengikuti semua petunjukku. Setelah ini, hidupmu akan berubah. Kamu akan memiliki apa yang kamu inginkan." Aku terdiam, mendengarkan semua penjelasannya, dan berusaha untuk tidak membayangkan apa yang bisa terjadi selanjutnya. "Apakah ini semua benar-benar akan berhasil?" tanyaku, ragu akan keputusan yang telah kuambil. "Percayalah, Mas, setiap orang yang memanggilku telah merasakan perubahan. Kamu hanya perlu percaya dan menjalani prosesnya," jawabnya dengan suara yang menenangkan. Setiap detik berlalu terasa semakin menegangkan. Apakah aku benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari keputusan ini? Namun, dalam hati, aku tahu bahwa aku sudah terlanjur terjebak dalam situasi ini. "Baiklah, Mbak. Saya akan mengikuti semua petunjukmu," kataku, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah langkah yang benar. Saat itu, semua harapan dan ketakutanku berpadu menjadi satu. Apakah aku akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, atau justru terjerumus lebih dalam ke dalam kegelapan? Kehidupan sehari-hariku mulai berubah sejak pertemuanku dengan Mbah Siti. Setiap malam Jumat, aku akan pergi ke kamar yang sudah kupersiapkan, membawa bunga kembang yang harus kuletakkan di bawah tempat tidur. Mbah Siti selalu datang dengan penawaran yang menarik, dan setiap kali setelah kami bersama, ada uang yang ditinggalkan di kamarku. Uang itu selalu cukup untuk membuatku merasa lebih tenang dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Saat itu, aku merasa terjebak dalam permainan yang tidak ku ketahui akhir ceritanya. Mbah Siti, sosok yang misterius ini, selalu berhasil membuatku lupa sejenak akan tanggung jawabku sebagai suami dan ayah. Uang yang kuterima
Setiap kali membuatku merasa seperti mendapatkan berkah. Tetapi di satu sisi, ada rasa bersalah yang selalu menghantuiku. Satu hari, setelah seminggu berlalu, aku kembali ke kamarku. Hati ini berdebar-debar, menunggu kehadirannya. Ketika Mbak Siti muncul, dia tampak lebih cantik dari sebelumnya, dengan aroma bunga yang menyegarkan. Kami berbincang, dan dia kembali memberikan janji akan kehidupan yang lebih baik jika aku terus menuruti petunjuknya. Mas, ingat, semua ini ada harganya. Kamu harus bersiap untuk mengikuti semua instruksiku, katanya dengan nada serius, namun tetap lembut. Aku mengangguk, mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini adalah jalan terbaik. Keesokan harinya, aku memberanikan diri memberitahu istriku bahwa aku mendapatkan rezeki dari usaha menggembala kambing. Dia tersenyum, tetapi aku bisa melihat kekhawatiran di matanya. Setiap minggu berlalu, hubungan ini terus berlangsung. Di balik semua keindahan dan keuntungan, ada ketegangan yang terus menyelimuti pikiranku. Ketika malam Jumat tiba, aku harus pergi lagi. Tetapi setiap kali aku kembali, rasa bersalah dan ketakutan akan ketahuan semakin mendalam. Suatu malam, ketika aku pulang, aku menemukan istriku sedang duduk di teras, tampak gelisah. "Mas, ada yang ingin aku bicarakan," katanya. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa seperti dunia ini mulai runtuh, dan semua rahasiaku akan terbongkar. "Ada apa, Mak? Kenapa terlihat cemas?" Tanyaku, mencoba berusaha tenang. "Sepertinya ada yang mengawasi kita. Tadi, ada orang yang melihat kamu keluar dari rumah belakang," jawabnya pelan. Saat itu, rasa dingin merambat di tulangku. Apakah semua ini akan berakhir? Apakah Mbak Siti benar-benar akan memberikan apa yang dijanjikannya? Atau aku terjebak dalam sesuatu yang lebih gelap? Semua rahasia itu berakhir dalam satu momen yang tak terduga. Setelah 3 bulan hidup dalam kebohongan, semua upayaku untuk menyembunyikan hubungan ini terungkap ketika pintu kamarku terlanjur terbuka sedikit. Istriku melihatku bersama Mbak Siti. Wujud yang sebelumnya hanya tampak di malam-malam sunyi, kini terlihat nyata di hadapannya. Reaksi pertama yang kuterima adalah kepanikan saat melihatnya pingsan di teras. Saat aku mengangkatnya, kesedihan dan kemarahan bercampur aduk di wajahnya. Dia tahu semua, dari uang yang kuterima hingga apa yang terjadi di kamarku. Kata-kataku untuk menjelaskan malah terdengar seperti upaya untuk membela diri. "Maafkan aku, Mak. Ini semua demi kita. Aku ingin memberi yang terbaik untuk keluarga," ucapku, berusaha meredakan amarahnya. Tapi, semua itu tampak sia-sia. "Uang itu dari mana? Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Tanyanya, air mata mengalir di pipinya. Saat itu, aku menyadari betapa dalamnya luka yang kutimbulkan. Setelah perdebatan panjang dan emosional, aku berjanji akan mengakhiri semua ini. Mbak Siti pun seolah menghilang begitu saja. Hari-hariku terasa hampa tanpa kehadirannya, meskipun aku merasa lega karena bisa jujur kepada istri. Namun, kenangan akan Mbah Siti dan semua yang terjadi tetap menghantui pikiranku. Beberapa hari kemudian, saat aku kembali menggembala kambing, terasa ada yang hilang. Tidak ada Mbah Siti yang muncul, tidak ada uang misterius yang datang setiap kali. Kehidupan kembali ke rutinitas semula, tetapi bayang-bayang masa lalu selalu ada. Aku ingin melupakan, tetapi ingatan itu seperti hantu yang tak mau pergi. Suatu malam, saat tidur, aku bermimpi lagi. Dalam mimpiku, Mbah Siti muncul, menatapku dengan tatapan yang dalam. "Kamu meninggalkanku, Mas. Hidupmu akan selalu terasa kurang tanpa aku," katanya. Suaranya lembut namun penuh penekanan. Ketika aku terbangun, rasa bersalah kembali menghantui. Malam-malam berikutnya, meskipun aku berusaha untuk fokus pada keluargaku, rasa rindu akan kehadirannya tak kunjung sirna. Aku berjanji akan menjalani hidup yang jujur, tetapi kenangan itu membuatku bertanya-tanya, apakah aku bisa benar-benar melupakan segalanya? Setelah semua kebohongan dan rahasia terungkap, hidupku berubah menjadi sebuah siklus penderitaan. Rasa bersalah dan kelelahan mental akibat hubungan yang terlarang dengan Mbah Siti bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Serangan penyakit aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh medis maupun dukun. Mimpi-mimpi bertemu dengan Mbah Siti semakin sering terjadi. Bukan lagi karena dia yang merindukan aku, tapi justru aku yang tak bisa berhenti memikirkan dan merindukannya. Setiap malam, aku kembali ke alam mimpi, di mana kami bertemu dan bercakap-cakap. Dia berbicara penuh dengan rasa kecewa, mengungkapkan bahwa perasaannya masih ada untukku. Dia menyalahkan kelalaian kecilku saat pintu kamarku terbuka,
membiarkan istriku melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Seiring berjalannya waktu, penyakit misterius ini menggerogoti tubuhku. Badanku panas, keringat keluar terus-menerus, tapi tak kunjung sembuh. Setiap usaha untuk mencari kesembuhan, mulai dari dokter hingga dukun, semuanya sia-sia. Mereka mengatakan aku sehat, namun kenyataannya aku hanya tinggal kulit dan tulang. Makan pun tak terasa, bahkan hanya air pun sulit untuk kutelan. Rasa sakit itu luar biasa, namun apa yang lebih menyiksa adalah ketakutan dan rasa bersalah yang mengintai di balik pikiranku setiap saat. Istriku yang saat itu tengah hamil besar, tetap merawatku dengan penuh kasih sayang, meski aku tahu hatinya masih terluka oleh pengkhianatanku. Dia tak pernah menyebut kejadian itu lagi, meskipun aku tahu rasa sakit yang ia alami belum sirna. Saran demi saran dari kerabat dan orang tua mulai berdatangan, salah satunya adalah menggunakan daun kapas sebagai obat. Daun kapas muda yang katanya bisa menyerap panas tubuh dan meredakan penyakitku. Aku tak punya pilihan lain selain mengikuti saran itu. Dengan bantuan istriku, aku mencoba mencari daun kapas dan meminum air rebusannya. Setiap tegukan penuh dengan harapan, meskipun hatiku tahu bahwa penyakit ini bukan hanya fisik. Ada beban di dalam diriku yang lebih berat dari sekadar demam. Ada sesuatu yang tertinggal dari hubungan terlarang itu. Sesuatu yang tak bisa dihilangkan hanya dengan obat tradisional atau medis. Mungkin ini bukan sekadar sakit, melainkan bagian dari hukuman atas segala kesalahan yang telah kuperbuat. Kini, di antara sakit yang tak kunjung sembuh dan mimpi yang terus menghantuiku, aku hanya bisa bertanya-tanya. Apakah aku bisa benar-benar lepas dari kutukan ini? Atau akankah ini menjadi bagian dari hidupku selamanya? Setelah berjuang melawan sakit dan berusaha sembuh, akhirnya aku merasa seperti ada harapan baru. Pengalaman pahit itu membawa banyak pelajaran, dan seiring berjalannya waktu, aku mulai bangkit. Dengan dukungan istriku, yang penuh kasih meski masih terluka oleh pengkhianatanku, aku mencoba mengatur kembali hidupku. Kondisi mulai membaik, dan setelah 1 bulan yang penuh perjuangan, aku bisa kembali bekerja. Ketika temanku mengajakku untuk bergabung dalam usaha jual beli motor, aku melihatnya sebagai peluang untuk memulai dari awal. Dengan modal yang diberikan, aku mulai menjelajahi pasar motor, mencari pembeli dan penjual. Meskipun ada ketakutan akan gangguan masa lalu, aku bertekad untuk meninggalkannya. Dengan setiap transaksi yang berhasil, aku merasa beban hutang mulai berkurang. Bahkan, aku bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk memperbaiki kehidupan kami. Yang paling menggembirakan, gangguan dari Mbah Siti seakan menghilang begitu saja, tak lagi membayang-bayangi setiap langkahku. Sekarang, setiap malam, aku lebih fokus pada keluargaku, terutama saat istriku melahirkan. Melihat anak kami lahir dengan sehat membuat semua penderitaan itu terasa berharga. Kini, ketika mendengar cerita orang tentang sosok Mbah Siti, aku hanya bisa merenung. Ya, memang ada sosok itu, dan mungkin selama ini dia hanya ingin mengajarkan sesuatu padaku tentang konsekuensi tindakan dan pentingnya kejujuran. Kini aku kembali mengatur hidup, bekerja keras untuk keluarga, dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mbah Siti mungkin sudah pergi, tapi ingatannya akan selalu ada, sebagai pengingat untuk hidup dengan lebih baik. Kisah tentang Mbah Siti dan para penggembala memang mengungkap banyak hal yang tersembunyi. Dari apa yang didengar, Mbah Siti berperan sebagai sosok yang menggoda, mencari penggembala yang bisa dijadikan tumbal. Ternyata, hubungan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada perjanjian yang lebih dalam dengan kekuatan yang tak terlihat. Di balik semua itu, ada sistem yang kompleks. Setiap penggembala yang terperangkap dalam pesonanya akan diminta memberikan tumbal, yang biasanya berupa hewan ternak. Makhluk halus ini seolah memberikan imbalan untuk setiap transaksi, namun dengan konsekuensi yang mengerikan. Bagi mereka yang terlibat, seolah terjebak dalam janji-janji yang sulit ditolak, tanpa sadar menjerumuskan diri ke dalam bahaya. Tumbal-tumbal yang dipilih bukanlah kebetulan. Mbah Siti, yang tampaknya memiliki tujuan tertentu, mencari penggembala yang memiliki hewan ternak seperti kambing dan bebek. Dengan cara ini, dia memastikan bahwa hubungan tersebut tetap berjalan. Seringkali, mereka yang terlibat tidak menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya, hingga semuanya terlambat. Kisah ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan. Kita harus ingat bahwa tidak semua yang terlihat baik dan menjanjikan adalah untuk kebaikan kita. Sebaiknya kita tidak terjebak dalam pesona yang bisa menghancurkan diri sendiri. Terlebih lagi, ketika berhadapan dengan hal-hal yang melibatkan kekuatan gaib, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan.